Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemasaran pertanian dan manajemen pemasaran, di mana kita akan awali dengan sistem pemasaran pertanian terlebih dahulu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan kembali serta mengemukakan kembali sistem pemasaran dalam agribisnis. Mari kita masuk ke topik sistem pemasaran. Nah, sebagian konsumen terkadang tergugah atau ingin mengetahui mengenai banyak jenis produk yang ditawarkan di pasar ataupun di swalayan ataupun di supermarket, dan ingin mengetahui bagaimana semua produk itu berpindah dari tempat asalnya ke toko tempat tersebut gitu ya. Proses yang mengakibatkan aliran produk melalui suatu sistem dari produsen ke konsumen tersebut, itulah yang disebut dengan pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen, di mana jejak penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir itu disebut dengan saluran pemasaran, dan jenis dan kerumitan saluran pemasaran itu berbeda-beda sesuai dengan komoditinya. Nah, kita mengenal yang namanya peningkatan kegunaan atau utilitas. Sebenarnya ini sudah pernah adik bahas di mata kuliah tata niaga ataupun disinggung sedikit di ekonomi untuk ekonomi mikro atau pengantar ilmu ekonomi. Nah, pemasaran diawali dengan penyaluran berbekal usaha kepada pengusaha tani, diteruskan dengan produk bahan baku pada tingkat pengusaha tani, dan mencapai puncak dengan produk akhir yang diinginkan pada tingkat konsumen. Nah, perubahan yang membuat raw material menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen, itulah yang disebut dengan utilitas. Ini adalah cara sederhana dalam penyebutan pengertian dari utilitas. Nah, ada 4 jenis kegunaan. Yang pertama adalah utilitas waktu, yang kedua utilitas bentuk, yang ketiga utilitas tempat, yang keempat utilitas kepemilikan, di mana semua badan pemasaran mendapatkan nafkah karena usahanya menambahkan kegunaan produk. Nah, sekarang kita masuk ke efisiensi pemasaran. Istilah efisiensi pemasaran sering digunakan dalam menilai prestasi kerja atau performance dari proses pemasaran. Hal ini mencerminkan konsensus bahwa pelaksanaan proses pemasaran harus berlangsung secara efisien. Teknologi atau prosedur baru hanya boleh diterapkan bila dapat meningkatkan efisiensi proses pemasaran. Dan efisiensi juga dapat diartikan sebagai peningkatan rasio keluaran masukan yang dapat dicapai melalui cara yang pertama, keluaran tetap konstan sedangkan masukannya dibuat mengecil, kemudian keluarannya dibuat meningkat atau outputnya meningkat sedangkan masukan atau inputnya tetap atau konstan. Kemudian yang ketiga, keluarannya meningkat dalam kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan masukan, dan yang keempat adalah keluarannya dibuat menurun dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan penurunan masukan, di mana dua dimensi yang berbeda dari efisiensi pemasaran dapat meningkatkan rasio keluaran masukan. Yang pertama itu disebut dengan efisiensi operasional dan mengukur produktivitas pelaksanaan jasa pemasaran di dalam perusahaan, sedangkan yang kedua adalah efisiensi penetapan harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Ini pernah kita bahas di mata kuliah tata niaga, dan adik-adik juga bisa melihat videonya terkait dengan ini lebih lanjut di dalam YouTube channel ini. Nah, kita masuk ke efisiensi operasional dan efisiensi harga. Jadi, efisiensi operasional itu diukur dengan rasio keluaran pemasaran terhadap masukan pemasaran, di mana tolak ukur efisiensi ini berkaitan dengan kegiatan fisik pemasaran. Keluaran per jam kerja merupakan salah satu rasio produktivitas yang sering dinyatakan sebagai tolak ukur efisiensi operasional. Nah, oleh karena itu, bisa diartikan seperti ini, keluaran pemasaran bagi pemasukan pemasaran itulah efisiensi pemasaran. Dalam pemasaran,
Efisiensi operasional sebenarnya sama artinya dengan pengurangan biaya. Biasanya, penggunaan mesin untuk menggantikan pekerjaan dikaitkan dengan peningkatan efisiensi. Nah, misalnya dicontohkan untuk pengusaha pemproses bibit membeli peralatan pengepakan yang baru apabila hal ini diharapkan mengurangi jumlah kebutuhan pekerja dan dengan demikian meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kedua adalah efisiensi harga, yang sebaliknya mengasumsikan bahwa hubungan keluaran masukan dalam bisnis dalam bentuk fisik tetap konstan, di mana efisiensi ini berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya keluaran yang bergerak melalui sistem pemasaran. Harga yang dibayar konsumen untuk barang-barang yang dikirimnya dari sistem pemasaran harus mencerminkan secara tepat biaya pemasaran dan produksi. Nah, dalam lingkungan ekonomi yang bersaing secara sempurna, harga harus benar-benar sama dengan semua biaya, di mana perusahaan bebas untuk masuk atau keluar dari proses produksi pemasaran sebagaimana mereka kehendaki, dan permintaan konsumen tercermin dalam sistem pemasaran melalui mekanisme harga yang mengakibatkan terjadinya keuntungan atau kerugian. Di sisi lain, efisiensi penetapan harga sering dipergunakan untuk menilai prestasi kerja pasar jika dibandingkan dengan titik patok pada pasar persaingan sempurna. Dan apabila pasar didominasi oleh hanya beberapa perusahaan yang berkomplot untuk memasang harga tinggi, maka dari segi penetapan harga, hal ini akan dianggap kurang efisien. Di dalam hal ini juga ada suatu paradok di mana efisiensi operasi bisa berbenturan dengan efisiensi harga. Misalnya, pemerintah mungkin saja memberlakukan peraturan pasar baru yang memperbaiki efisiensi penetapan harga, tetapi di pihak lain memperburuk efisiensi operasional. Dicontohkan misalnya keharusan untuk melaporkan harga dan kuantitas semua penjualan pupuk tentu saja dapat menolong petani atau pengusaha tani dalam menentukan harga yang berlaku, dan hal ini tentu saja akan memperbaiki efisiensi penetapan harga. Akan tetapi paradoksnya adalah peraturan tersebut justru akan dapat meningkatkan biaya operasional masing-masing perusahaan sedemikian rupa sehingga efisiensi operasional berkurang, dan pertentangan antara dua norma efisiensi ini harus dipecahkan dengan pengujian yang hati-hati atas nilai tukar imbal atau trade-off antara keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi pemasaran. Tidak ada keajaiban dalam proses penambahan kegunaan proses pertanian dan pemindahan dari produsen ke konsumen. Beberapa kegiatan atau fungsi khusus membentuk langkah-langkah yang akan dilaksanakan agar proses pemasaran berhasil. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pemasaran yang pernah adik singgung atau pernah adik pelajari di mata kuliah tata niaga, di mana kita bertemu dengan fungsi pertukaran, di mana itu merupakan aktivitas perpindahan hak milik barang jasa yang terdiri dari fungsi pembelian, penjualan, dan fungsi pengumpulan. Kemudian adalah fungsi fisik, ada fungsi fisik, aktivitas penanganan, pergerakan dan perubahan fisik dari produk atau jasa serta turunannya. Fungsi ini terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, pabrikan dan pengemasan. Kemudian yang terakhir ada fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik, di mana fungsi ini terdiri dari fungsi standarisasi, fungsi keuangan, fungsi penanggungan resiko, fungsi intelijen pasar dan komunikasi serta promosi dan pengiklanan. Nah, di dalam hal ini kita juga bersinggungan dengan biaya pemasaran. Mau tidak mau ini memang menjadi bagian dalam kegiatan pemasaran. Selama bertahun-tahun konsumen telah meminta agar usaha jasa untuk produk pertanian semakin ditingkatkan. Misalnya untuk melakukan kegiatan pengolahan, awalnya misalnya hanya dalam bentuk raw material, kemudian dilakukan pengolahan lanjutan, di mana tentu saja hal tersebut akan memberikan dampak terhadap biaya pemasaran kalau seandainya dilakukan hal yang tersebut. Nah, oleh karena itu biaya pemasaran dapat diukur dengan margin pemasaran, di mana margin pemasaran itu dianggap menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran tersebut. Kita masuk ke manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Sebelum kita masuk ke komponen-komponen dari rencana pemasaran dan strategi,
Kita mulai dengan konsep pemasaran, di mana salah satu kesalahpahaman yang sering dilakukan terhadap pemasaran dalam perusahaan agribisnis adalah pembatasan pada fungsi penjualan saja, padahal dalam kenyataannya pemasaran di dalam suatu perusahaan meliputi berbagai aspek keputusan dan kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan guna menghasilkan laba. Proses pemasaran yang sesungguhnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan itu, dan menetapkan program promosi dan kebijakan harga, serta menerapkan sistem distribusi untuk menyampaikan barang dan jasa kepada pelanggan. Dan manajemen pemasaran bersangkut paut dengan pengelolaan keseluruhan proses yang sudah saya sebutkan tadi. Dulu, pemasaran dianggap sebagai usaha penjualan atas apa yang dimiliki. Akan tetapi, pemasaran dewasa ini berfokus pada usaha pemiliknya atas apa yang dapat dijual. Dengan demikian, setiap program pemasaran harus diawali dengan identifikasi atas kebutuhan pelanggan, dan pemasaran harus berorientasi pada pelanggan, bukan pada produk, dan perusahaan yang mengabaikan perspektif ini biasanya menghadapi kesulitan yang besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, komponen-komponen dari rencana pemasaran strategik. Rencana pemasaran strategik memadukan semua kegiatan dan sumber daya bisnis secara logis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan laba. Rencana tersebut terdiri dari 5 jenis keputusan pemasaran yang harus saling melengkapi. Bidang-bidang keputusan ini sering disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Di mana yang pertama yaitu keputusan pasar yang menyeluruh. Keputusan pasar yang menyeluruh berkisar pada analisis yang tuntas atas yang pertama, target atau sasaran serta kebutuhan pelanggan, yang kedua, lingkungan yang bersaing, dan agribisnis modern melengkapi diri dengan beberapa alat bantu yang canggih dalam mengambil keputusan pasar termasuk penelitian pasar, kemudian segmentasi pasar, kemudian penetrasi pasar. Nah, kita masuk ke penelitian pasar. Ini bermanfaat untuk memahami kebutuhan dan daya beli pelanggan. Banyak agribisnis besar mempekerjakan peneliti pasar profesional atau konsultan untuk menelaah pelanggan, persaingan, dan kecenderungan atau tren di pasar. Malah, banyak perusahaan kecil yang mengembangkan rencana mereka hanya setelah melakukan telaah khusus terhadap pelanggan dan citra produk mereka. Penelitian pasar dapat didasarkan pada teknik statistik yang rumit, tetapi bisa juga hanya dengan mengadakan wawancara dan pengamatan secara informal. Tetapi apapun cara yang ditempuh, penelitian tersebut harus menghasilkan informasi yang objektif dan analitis untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pasar. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini mengelompokkan pelanggan ke dalam sebuah segmen-segmen atau kelompok berdasarkan karakteristik yang bersesuaian, di mana dengan menyadari karakteristik umum, kebutuhan, dan motif pembelian yang lazim terdapat pada setiap segmen khusus di seluruh pasar. Dan agribisnis dapat merancang strategi khusus pemasaran yang dapat memikat segmen khusus yang akan dilayani. Dengan demikian, penghasil makanan ternak misalnya untuk produksi peternakan mungkin akan menyadari bahwa ternak susu atau ternak daging ataupun peternakan yang lain atau unggas merupakan segmen pasar yang jelas berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Lebih jauh lagi, operasi pengusaha tani misalnya juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan kalau terkait dengan hortikultura, kalau seandainya bicara penghasil bibit hortikultura atau pupuk, itu harus juga menyadari tentang target-target dari produksi mereka, apakah produksinya itu memang khusus untuk produk yang menghasilkan produk organik atau tidak, misalnya itu sebagai contoh untuk segmentasi pasarnya. Di mana program pemasaran untuk segmen pasar agribisnis yang telah ditargetkan dianggap jauh lebih produktif ketimbang teknik pemasaran massal yang dimaksudkan untuk melayani keseluruhan pasar. Jadi nanti pada akhirnya bisa melakukan program promosi ataupun program pemasaran yang lebih tertuju dengan sesuai dengan segmentasi pasarnya.
Dan yang terakhir yaitu penetrasi pasar. Ini terkait dengan ketangguhan suatu perusahaan di segmen tertentu. Jadi setiap perusahaan harus mencurahkan kadar konsentrasi yang optimal kepada segmen yang dipilih karena sumber daya yang terbatas harus digunakan pada bidang yang paling produktif. Dan keputusan mengenai segmen terbaik yang harus dilayani secara optimal tergantung pada jenis produk, sifat persaingan, ukuran perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Dan ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk berkonsentrasi pada satu bidang saja karena mereka meyakini bahwa pemusatan segala usaha pada satu kelas pelanggan akan memperlancar kerja dan menghalangi munculnya persaingan baru, dan itu bisa dilakukan juga sebagai contoh untuk kegiatan penetrasi pasar tersebut gitu ya. Tetapi apabila satu atau beberapa segmen telah ditargetkan, maka agribisnis yang bersangkutan harus berkonsentrasi pada produk yang akan berhasil di segmen tersebut. Jadi ini tergantung dengan perusahaannya. Kemudian keputusan mengenai produk. Nah, karena merupakan inti dari program pemasaran, maka keputusan mengenai produk juga merupakan keputusan agribisnis yang paling nyata. Jadi, sekiranya suatu perusahaan tidak mempunyai orientasi pemasaran yang kokoh, maka keputusan mengenai produk yang akan dihasilkan mungkin akan didasarkan pada tradisi, entah itu berdasarkan perasaan atau cuma politik internal aja. Akan tetapi, bauran produk yang didasarkan pada keanekaragaman dalam suatu lini produk serta karakteristik khusus dari setiap produk yang dijual harus ditetapkan agar produk yang dipadukan dalam bauran produk harus saling melengkapi baik dalam saluran pemasaran maupun dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan, sehingga pada akhirnya perusahaan dapat menikmati manfaat penuh dari efisiensi pemasaran. Dan ini pola penyerapan dan penyebaran produk, di mana cara yang ditempuh pelanggan dalam penyerapan teknologi, produk, atau jasa yang baru merupakan hal yang paling penting untuk strategi pemasaran perusahaan. Proses penyerapan berkaitan erat dengan siklus atau daur hidup produk dan memberi petunjuk tentang cara memperkenalkan produk baru ke pasar. Jadi pola penyerapan produk baru telah diteliti oleh A.M. Rogers dengan menggunakan bibit jagung hibrida. Dia mencontohkan untuk itu. Kemudian Rogers menyatakan bahwa gagasan-gagasan disebarkan melalui pasar dalam tahapan-tahapan yang sistematik, di mana yang pertama melalui kesadaran atau awareness. Jadi masyarakat telah mendengarkan produk tersebut tapi belum mendapatkan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan pembelian. Kemudian ada minat, pelanggan yang mampu cukup tertarik untuk memiliki produk tersebut. Kemudian berlanjut terhadap evaluasi, jadi pelanggan memutuskan apakah akan mencoba produk tersebut. Kemudian dilakukan percobaan, pelanggan mengambil sampel pada produk tersebut, dan penyerapan atau pemakaian, yaitu pelanggan menggunakan produk tersebut secara teratur. Dan orang-orang yang menyerap produk lebih cepat daripada orang lain disebut dengan pemprakarsa atau opinion leader, di mana mereka ini diamati secara cermat dan diikuti oleh pelanggan lain di pasar. Dan pendapat mereka yang mendukung produk sangat penting bagi tenaga pemasar, di mana banyak agribisnis menghabiskan masa yang cukup panjang untuk mengenal para pemrakarsa ini atau opinion leader ini dan bekerja secara erat dengan mereka untuk menggalang hubungan yang menguntungkan. Dan beberapa pemrakarsa atau opinion leader ini berusaha aktif untuk mempengaruhi orang lain yang berada di lingkungannya. Dan seorang tenaga pemasar yang ingin menghasilkan juga harus mempengaruhi keputusan masyarakat. Jadi orang-orang yang mampu mempengaruhi keputusan orang lain disebut dengan agen perubahan. Ketika gagasan atau teknologi baru diperkenalkan ke pasar, Mr. Rogers tadi melihat bahwa hal ini akan diserap secara sistematik dengan semakin banyaknya pemakai yang menggunakan atau menyerapnya. Dan beliau juga mengelompokkan para pemakai itu ke dalam 5 kategori yang berbeda dan menurut kecepatan mereka dalam menyerap, di mana berdasarkan penelitian beliau itu disebut dengan diffusion of innovators, di mana penelitian Rogers menyatakan bahwa jumlah pembaharu atau innovators itu sangat kecil, kira-kira cuma 2,5% dari suatu pasar, di mana pembaharu ini adalah orang yang berjiwa petualang yang ingin mencoba gagasan baru. Mereka tidak hanya merupakan pemrakarsa, dan karena mereka mencoba sedemikian banyak hal yang baru, maka mungkin mereka akan dianggap sedikit aneh. Akan tetapi mereka adalah seorang inovators atau seorang pemrakarsa atau opinion leader. Kemudian ada lagi yang namanya early adopters, yaitu penyerap dini.
dengan jumlah sekitar 13,5% dari suatu pasar. Ini adalah anggota masyarakat yang menyerap gagasan baru dengan cepat tetapi lebih hati-hati. Jadi hal ini biasanya dilakukan setelah mengamati pengalaman dari pembaharu si opinion leader tadi. Kemudian mereka seringkali menjadi pemrakarsa utama di dalam komunitas dan karena itu sangat penting bagi agribisnis. Kemudian ada lagi early majority, yaitu mayoritas awal dengan jumlah sekitar 34% dari suatu pasar. Ini merupakan anggota masyarakat yang penuh dengan pertimbangan yang merasa dari cukup progresif tetapi tidak seprogresif si pemrakarsa atau opinion leader. Mereka merupakan pasar yang besar dan penting sekali. Dan kemudian ada lagi yang selanjutnya, yang keempat adalah late majority. Ini ada sekitar 34%. Ini cenderung bersikap skeptis terhadap gagasan baru dan hanya akan menyerapnya apabila telah melihat banyak bukti pendukung. Jadi mereka mengikuti pendapat mayoritas. Kemudian ada yang terakhir yaitu laggards. Ini adalah pencorot atau bagian terakhir dengan jumlah kira-kira 16%, merupakan anggota masyarakat yang begitu terpaku pada tradisi dan memerlukan waktu yang sedemikian lama untuk menyerap gagasan baru sehingga pada saat diserap gagasan tersebut sebenarnya sudah terkategori usang. Nah, cara penyerapan teknologi baru yang dicetuskan oleh Rogers berlaku untuk hampir semua gagasan baru, baik di dalam maupun di luar pertanian. Tenaga pemasar pertanian yang memperkenalkan produk baru mula-mula dapat mengarahkan keseluruhan program pemasaran mereka kepada pembaharu dan penyerap dini, early adopters dan innovators tersebut, dan secara bertahap mengubah strategi pemasaran mereka pada saat produk diterima oleh para penyerap yang termasuk dalam kategori lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya daur hidup produk. Saya pikir ini sudah pernah adik-adik pelajari sebelumnya, namun kita akan bahas sedikit. Jadi daur hidup produk berkaitan dengan penjualan dan laba dari suatu produk atau jasa sepanjang suatu periode. Ada beberapa fase dalam masa hidup produk, mulai dari pengembangan dan pengenalan awalnya sampai pada penyingkiran dari pasar. Yang pertama ini adalah tahap pengembangan produk. Itu adalah periode pelaksanaan analisis pasar, dan pada fase ini strategi produk serta strategi pasar sama-sama dikembangkan. Pada masa ini tidak ada pendapatan yang dihasilkan tetapi banyak pengeluaran yang dihabiskan untuk mengembangkan produk dan di pasaran tersebut. Misalnya karena kita harus mengeluarkan untuk pengujian itu, kemudian formulasinya, kemudian penelitian ulang atau perencanaan ulang misalnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah introduksi. Ini ya, tahap ini di mana pada tahap ini muncul pengenalan. Jadi dia muncul untuk pertama kali untuk produk baru di pasar dan biasanya biaya yang memperkenalkan produk baru sangat tinggi sekali biayanya, dan karena menuntut banyak usaha promosi dan tawaran khusus kepada misalnya para dealer atau beberapa bagian pemasaran yang menangani produk tersebut, dan semua ini juga akan memperkecil kemungkinan untuk memperoleh laba dengan cepat. Dan setelah beberapa lama berselang dalam periode pengenalan, produk yang bersangkutan seharusnya sudah mulai menghasilkan laba, tergantung pada tahap keberhasilannya. Dan perusahaan mungkin lebih suka memperbesar biaya guna memperkenalkan produk agar periode pengenalannya bisa dipersingkat. Dan ada juga yang memperkenalkan tanpa promosi besar-besaran, cukup dengan memasukkan ke pasar barangkali dengan harga permulaan yang rendah demi menghemat biaya pengenalan. Banyak yang strategi yang dapat ditempuh pada masa introduksi ini. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan. Ini adalah periode ekspansi secara cepat, di mana pada periode ini keuntungan dan harga cenderung bertahan atau naik sedikit karena perusahaan masih sedang berusaha memikat pelanggan tentunya. Setelah sistem distribusi diperluas, pasar produk makin besar dan laba meningkat dengan cepat karena biaya tetap per unit tentu saja semakin kecil. Tetapi jika perluasan pasar menjadi makin sulit, dia akan mulai naik. Nah, kenaikan laba seringkali mengundang pesaing baru untuk memasuki pasar. Dengan demikian, keterbatasan daya tampung pasar serta kehadiran pesaing baru akan memperlambat pertumbuhan dan memperkecil tingkat kenaikan laba.
Dan kita masuk kepada tahap dewasa di sini. Ini adalah tahap pematangan ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang lambat atau mungkin agak menurun pada saat pasar mulai jenuh dan penjualan terlambat karena semua pelanggan potensial telah ditampung dan para pesaing telah memasuki pasar. Yang tertinggal untuk digarap hanyalah penyerap akhir. Seperti tadi laggards tadi ya, pencorot tadi yang saya sebutkan sebelumnya, dan penggantian produk yang telah habis pakai bagi pelanggan tetap. Tahap ini biasanya cukup lama sehingga kebanyakan produk yang ada di pasar berada pada tahap ini. Dan pada tahap terakhir yaitu penurunan itu mengalami penurunan penjualan yang makin cepat. Perubahan selera konsumen atau pengembangan produk pengganti yang baru dapat mempercepat kematian produk yang bersangkutan. Pada saat produk mati, laba turun menjadi nol atau negatif dan beberapa perusahaan menarik diri dari pasar. Nah, perusahaan yang masih bertahan dapat mengurangi beban atau biaya pemasaran pada akhir produk mungkin akan hilang dari peredaran di pasar. Dan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan besar dalam menangani tahap penurunan ini. Jadi kalau para eksekutif yang mengembangkan karir profesionalnya pada masa pertumbuhan kadang-kadang terlalu terpesona oleh produk sehingga enggan untuk mengakui penurunannya. Jadi perusahaan mungkin tergantung pada produk yang sedang menurun. Barangkali masuk akal kalau seandainya seorang manajer pemasaran mengharapkan penjualan berbalik ke masa pertumbuhan dengan adanya perubahan keadaan perekonomian. Tetapi bagaimanapun kita juga harus paham bahwa di dalam kegiatan penjualan ataupun pemasaran pasti akan bertemu dengan yang namanya daur hidup produk ini. Nah, selanjutnya masuk ke keputusan mengenai harga. Jadi, keputusan mengenai harga ini terkait dengan penetapan harga yang merupakan keputusan pemasaran yang sangat menentukan karena berpengaruh besar terhadap hasil penjualan atau pendapat. Nah, pengaruh tersebut berlangsung dalam dua cara. Yang pertama, harga sebagai komponen persamaan pendapatan, dia mempunyai dampak atas pendapatan di mana pendapatan itu sama dengan harga dikali dengan kuantitas penjualan. Kemudian yang kedua, tingkat harga itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kuantitas penjualan, yaitu melalui mekanisme fungsi permintaan. Jadi kedua cara ini akan menimbulkan komplikasi karena pengaruhnya saling bertentangan. Harga yang rendah itu menghasilkan pendapatan yang lebih kecil untuk setiap unit yang terjual, tetapi biasanya mengakibatkan kuantitas penjualan yang meningkat. Pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila harganya naik. Dan beberapa keputusan harga memerlukan metode matematik yang sangat rumit, sementara keputusan lain hanya berpedoman pada petunjuk praktis. Jadi ada beberapa penetapan harga yang akan kita lihat setelah slide ini. Nah, ini metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi dia menambahkan margin tetap kepada biaya dasar masing-masing produk atau jasa. Misalnya nih, dengan melakukan markup atau kelebihan harga di atas biaya. Ini adalah contoh sederhananya. Misalnya biayanya $1. Kemudian dilakukan markup 30%. Jadi $1 dari 30% itu adalah 30 kira-kira ya, 30 sen kira-kira. Maka itu bisa diperoleh harga jual 1,30 dikali biaya tadi 1,30 adalah markup 30% sama dengan 1,30 harga jualnya. Ini adalah cara yang mudah penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, kemudian ada juga penetapan harga berdasarkan ROI. Jadi ini mirip dengan penetapan harga berdasarkan biaya biaya plus tadi. Metode ini dimulai dengan menetapkan biaya produk yang dilanjutkan dengan menambah suatu jumlah yang memadai untuk menghargai ROI yang telah ditetapkan. Kemudian ada lagi penetapan harga bersaing. Harga produk perusahaan mengikuti harga rata-rata yang berlaku di pasar atau mengikuti harga pesaing utama atau pesaing kepalanya. Kemudian ada juga penetapan harga berdasarkan KTO. Jadi KTO ini adalah kontribusi terhadap overhead. Ini metode yang bertujuan untuk mendorong penjualan ekstra dengan menjual produk tambahan yang melebihi jumlah proyeksi penjualan dengan harga sedikit di atas tambahan atau biaya keluar saku atau biaya tunai nih untuk menangani produk tersebut. Dengan kata lain, penetapan harga KTO atau yang juga disebut dengan penetapan harga berdasarkan biaya marginal mengabaikan alokasi yang wajar atas biaya overhead yang akan dibebankan kepada produk
tambahan. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa biaya overhead akan dibebankan kepada proyeksi penjualan normal, sehingga apabila produk tambahan dapat terjual di atas biaya variabel, maka hal ini ikut menanggung biaya overhead yang menghasilkan laba tambahan. Kemudian ada lagi metode penetapan harga penetrasi. Jadi strategi penetapan harga penetrasi menawarkan produk dengan harga rendah untuk membuka pasar seluas mungkin dan penerimaan konsumen yang sedemikian cepat atas produk yang bersangkutan. Ini berarti bisa dilakukan dalam hal memperkenalkan produk baru ke pasaran gitu ya, khususnya produk yang peka terhadap harga dan harus dijual dalam jumlah besar guna mengurangi biaya. Kemudian ada juga yang namanya penjenjang pasar. Jadi ini sejenis skimming the market, jadi kebalikan dari penetapan harga penetrasi. Jadi dia memperkenalkan produk dengan harga tinggi untuk pelanggan yang mewah. Kemudian setelah pasar yang relatif sempit itu menjadi jenuh, harga diturunkan secara bertahap sehingga golongan menengah juga bisa menjadi pelanggannya. Kemudian daya serap pasar, ini berbagai harga dicoba ditawarkan untuk menentukan serta membebankan harga maksimum yang dapat disanggupi oleh pelanggan. Ini biasanya seringkali digunakan untuk menetapkan harga jasa yang sangat terspesialisasi dan bervariasi pada setiap pekerjaan, di mana setiap pekerjaan dirundingkan secara terpisah dan komunikasi antar pelanggan tidak sedemikian lancar. Kemudian ada lagi potongan harga, ini memberikan pengurangan harga kepada pelanggan. Nah, selanjutnya penetapan harga merugi. Jadi ini merupakan penetapan harga yang biasa disebut dengan loss leader pricing, dilakukan dengan menawarkan satu atau beberapa produk dalam bauran produk dengan harga yang diturunkan untuk jangka waktu terbatas. Tujuannya adalah untuk mendorong penyerapan produk tertentu dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada juga dengan penetapan harga psikologis, ini menghasilkan harga yang kelihatannya lebih memuaskan karena seakan-akan cukup rendah. Misalnya adik-adik pernah lihat harga 10.999, padahal sebenarnya itu tidak terlihat lebih rendah dibanding 11.000, walaupun jaraknya sebenarnya cuma 0,00001 gitu ya. Kemudian ada lagi penetapan harga bergengsi. Jadi ini memberikan daya tarik dari segi citra mutu dan citra elit, dimana kan orang seringkali berpendapat bahwa harga yang tinggi mencerminkan mutu yang tinggi. Nah, penetapan harga bergengsi ini kadang digunakan untuk kegiatan produk agribisnis. Kemudian ada lagi pertimbangan khusus. Ini seperti yang kita ketahui, penetapan harga itu merupakan isu yang sulit baik dari segi pemasaran maupun hukum. Jadi banyak sekali perundang-undangan yang timbul untuk melarang setiap bentuk persekongkolan terkait dengan harga atau melakukan diskriminasi terhadap pelanggan tertentu. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu hal yang dilakukan, yaitu pertimbangan khusus. Jadi penetapan harga dapat juga menjadi isu yang peka. Jadi oleh karena itu ini adalah hal yang dilakukan, yaitu pertimbangan khusus. Nah, kemudian kita masuk ke keputusan mengenai promosi. Jadi sebelum kita masuk ke iklan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kegiatan promosi dalam agribisnis dirancang untuk mencapai satu tujuan, yaitu menjual lebih banyak produk atau jasa. Jadi strategi pemasaran menghimpun berbagai metode untuk menyediakan informasi kepada para pelanggan dan meyakinkan mereka agar membeli, dan tentu saja strategi pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang ditujukan untuk memodifikasi perilaku pelanggan ke arah pengambilan keputusan yang positif dalam pembelian. Dan bauran promosi yang dipilih perusahaan agribisnis biasanya merupakan kombinasi dari iklan, usaha penjualan perorangan, publikasi umum, dan program pendukung penjualan. Dan bauran tersebut mempertimbangkan tahapan daur hidup produk yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, dan tahap penyerapan produk di pasar, dan tindakan pesaing dan anggaran yang tersedia. Bauran promosi dirancang untuk mendukung dan melengkapi keseluruhan bauran pemasaran. Dan kita masuk ke iklan, di mana iklan itu adalah komunikasi massal dengan para pelanggan potensial melalui media komunikasi umum. Dan kemudian ada lagi yang namanya promosi penjualan.
Jadi promosi penjualan adalah program dan penawaran khusus yang dirancang untuk memikat para pelanggan yang tertarik agar mengambil keputusan pembelian yang positif. Dan ada lagi usaha penjualan perseorangan, ini menghasilkan dampak yang paling luas karena mereka atau tenaga penjualan bisa menyesuaikan promosi dengan kebutuhan seseorang bila terlihat tidak efektif kegiatan promosi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke keputusan mengenai tempat. Jadi setiap agribisnis harus menetapkan cara untuk memindahkan produknya kepada pelanggan, di mana saluran pemasaran merupakan jalan yang sistematik untuk mengalihkan produk yang sesungguhnya serta hak pemilikan seefisien mungkin. Dan pada umumnya saluran tersebut merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Isyarat permintaan konsumen bergerak melalui sistem itu kepada pengusahanya, dan sementara isyarat penawaran dan ketersediaan produk yang diminta dalam bentuk harga dan biaya bergerak ke arah konsumen. Nah, ada dua jenis distribusi di dalam kegiatan keputusan mengenai tempat, distribusi fisik atau fisik. Ini keputusan mengenai distribusi fisik mempunyai kepentingan khusus pada sebagian besar agribisnis karena banyak sekali pembekalan usaha tani yang bersifat bulky dan diperlukan secara musiman. Kemudian ada distribusi pasar, jadi ini keputusan mengenai distribusi pasar berkaitan dengan pemilik dan pengendali produk dalam proses pemindahan kepada seorang pelanggan. Nah, untuk itu ada bentuk saluran distribusi utama dalam agribisnis. Ini di hadapan adik-adik. Sebenarnya untuk saluran distribusi yang di Indonesia lakukan itu juga pernah kita bahas di mata kuliah tata niaga. Saya pernah mencontohkan kepada adik-adik. Boleh dilihat pada video di dalam channel ini juga ada. Ini sebagai contoh pengusaha pabrik, ini sistem satu langsung dia menjual ke pengusaha pabrik, kemudian dari pengusaha pabrik itu baru masuk ke pengusaha tani atau petani atau konsumen, atau dari dealer itu menjual ke pengusaha pabrik, kemudian ada dealer lagi, kemudian baru ke petani. Ini sistem distribusi dicontohkan dalam kegiatan pemasaran ya. Nah, perantara lakukan penjualan pada sistem 3 melalui pengusaha pabrik, di mana dia punya perantara, ada pedagangnya, ada dealernya, ada agennya, baru itu masuk ke pengusaha tani. Jadi berbagai macam saluran distribusi yang ada dalam agribisnis, termasuk dengan contoh yang bisa adik-adik lihat di video YouTube ini, di YouTube channel ini terkait dengan tata niaga. Ini adalah contoh yang ada di Amerika sesuai dengan buku si David Downey ini. Nah, ini adalah referensi kita untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu bagi adik-adik yang memang ingin membahas lebih dalam terkait dengan topik ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.